teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku, Aida Yumayanti dari program studi Akuntansi Sektor Publik. Sekarang kita akan masuk ke part kedua yang membahas mengenai pengendalian internal terhadap kas. Oke, langsung aja simak yuk. Kita akan masuk ke learning objective atau tujuan pembelajaran yang ketiga ya teman-teman. Jadi di sini LO yang ketiga yaitu describe and illustrate the application of internal controls to cash. Jadi kita harus bisa menjelaskan dan juga mengilustrasikan bagaimana sih penerapan pengendalian internal itu terhadap cash atau kas. Di sini ada materi cash controls over receipt and payment. Bagaimana pengendalian kas atas penerimaan dan juga pembayaran. Oke, pertama-tama kita harus bisa mendefinisikan terlebih dahulu apa sih kas itu. Jadi mungkin di benak teman-teman kalau misalnya kita bicara tentang cash atau kas, itu yang muncul di pikiran teman-teman mungkin koin ataupun uang kertas begitu ya. Tetapi dalam konteks bisnis, kas itu tidak hanya berupa uang kertas maupun koin. Jadi dalam konteks yang lebih luas, kas itu termasuk uang tunai, yaitu bentuk kas yang paling umum yang biasanya kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari untuk transaksi. Kemudian ada juga cek dan juga wesel. Kemudian ada juga saldo di bank, yaitu uang yang tersimpan di rekening bank, baik itu dalam bentuk giro, dalam bentuk tabungan maupun money on deposit atau deposito yang dapat ditarik atau dicairkan sewaktu-waktu apabila kita perlu. Itu juga masuk ke dalam cash. Nah, tapi di balik perannya yang vital itu, kas ini juga merupakan aset yang paling rentan terhadap risiko. Ada dua risiko utama yang perlu kita waspadai. Yang pertama yaitu pencurian. Jadi kita tahu bahwa kas ini merupakan bersifat liquid, jadi mudah dikonversi menjadi bentuk lain yang kita butuhkan. Misalnya dikonversi menjadi barang ataupun jasa yang kita butuhkan begitu ya. Dan kas ini juga mudah dipindah tangankan sehingga kas ini adalah target yang menarik bagi pihak yang tidak bertanggung jawab, baik dari eksternal perusahaan maupun dari internal perusahaan juga bisa. Kemudian yang kedua yaitu risiko utamanya yaitu penyalahgunaan. Nah, selain pencurian, kas ini juga berisiko untuk disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, seperti untuk manipulasi laporan keuangan ataupun pencatatan yang tidak akurat, begitu. Nah, jadi intinya kas ini merupakan aset yang paling mungkin dicuri ataupun disalahgunakan, digunakan secara tidak benar di dalam bisnis, begitu. Nah, oleh karena itu, pengendalian internal yang kuat sangat diperlukan untuk melindungi kas yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, control of cash receipt. Pengendalian penerimaan kas. Nah, jadi pengendalian penerimaan kas ini merujuk pada serangkaian prosedur dan kebijakan internal yang dirancang untuk memastikan bahwa semua penerimaan kas itu dicatat oleh perusahaan dengan akurat, kemudian disetorkan dengan tepat waktu dan juga dilindungi dari pencurian atau penyalahgunaan. Dan ini merupakan bagian penting dari sistem pengendalian internal suatu organisasi. Oke, nah dari mana sih kas yang diterima perusahaan itu berasal? Jadi perusahaan atau bisnis ini mempunyai dua sumber penerimaan utama uang tunai ataupun kas. Yang pertama yaitu sumber utamanya dari pelanggan yang membeli produk ataupun layanan. Biasanya ini juga disebut penjualan tunai langsung. Dan ini merupakan sumber penerimaan kas yang paling umum terjadi ketika pelanggan membayar secara langsung untuk produk yang mereka beli. Baik dengan menggunakan uang kertas, koin, maupun metode pembayaran tunai lainnya seperti e-money. Dan biasanya ini bisa kita temukan contohnya di penjualan di toko retail, kemudian pembayaran di kafe atau restoran, kemudian ketika kita pergi ke salon juga biasanya akan melakukan penjualan tunai langsung begitu ya, kita membayar secara tunai. Yang kedua, customers making payments on account. Jadi pelanggan melakukan pembayaran melalui rekening. Nah, hal ini terjadi ketika pelanggan sebelumnya itu telah membeli produk atau layanan secara kredit dan kemudian mereka melakukan pembayaran atas tagihan tersebut. Nah, pembayaran ini bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti melalui transfer bank, melalui setoran tunai ke rekening bank perusahaan, kemudian dari cek atau wesel yang disetorkan ke bank, dan juga pembayaran melalui platform pembayaran online.
begitu. Bagaimana sih kira-kira pengendalian kas dari penjualan tunai langsung? Nah, salah satu kontrol terpenting untuk melindungi uang tunai yang diterima dari penjualan bebas itu adalah mesin kasir ya. Jadi mesin kasir ini memerankan peran penting dalam pengendalian internal penerimaan kas dari penjualan langsung. Kenapa sih kok penting? Nah, mesin kasir ini kita tahu kalau mesin kasir ini bisa mencatat transaksi penjualan secara akurat, termasuk setiap transaksi penjualan, detail barang yang dibeli, meliputi harga maupun total pembayaran begitu. Kemudian mesin kasir juga bisa menghasilkan bukti transaksi atau struk, bisa mengamankan uang tunai, memfasilitasi penghitungan kas, dan juga mencegah terjadinya manipulasi. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai change fund atau dana kembalian. Ini masih ada kaitannya dengan mesin kasir itu ya. Jadi sejumlah uang yang telah ditentukan dan sebelumnya yang diberikan kepada setiap mesin kasir dalam laci kas disebut change fund atau dana kembalian. Jadi kalau teman-teman masih bingung, setiap petugas kasir itu awalnya akan diberikan sejumlah uang tunai di awal shift mereka yang disebut dengan change fund atau dana kembalian. Dan dana ini merupakan dana yang digunakan untuk memberikan kembalian sesuai namanya ya kepada pelanggan dan harus dikembalikan utuh ketika akhir shift. Ini merupakan salah satu cara untuk memastikan akuntabilitas dan juga mencegah selisih kas. Selisih antara total uang laci di kas dengan total penjualan dan dana kembalian. Hal tersebut akan menunjukkan apakah ada kekurangan atau kelebihan kas. Nah, oke, masih berkaitan sama yang tadi ya teman-teman. Jadi ketika melakukan sebuah transaksi, staf penjualan atau salesperson itu juga dapat melakukan kesalahan dalam memberikan uang ataupun kembalian kepada pelanggan atau dalam membukukan penjualan tunai. Nah, akibatnya jumlah uang tunai yang ada di tangan atau uang tunai fisik dapat berbeda dengan jumlah penjualan tunai. Begitu. Nah, kalimat ini menjelaskan bahwa selisih kas atau perbedaan antara jumlah kas fisik dengan catatan penjualan itu bisa timbul, dan ini bisa timbul karena beberapa kesalahan. Di antaranya yaitu kesalahan ketika memberikan uang kembalian, kemudian kesalahan dalam membukukan penjualan tunai. Yaitu contohnya salah input begitu ya di sistem penjualan mesin kasir gitu. Kemudian tidak mencatat penjualan sama sekali juga bisa mengakibatkan hal tersebut. Kemudian salah menekan tombol pada mesin kasir, misalnya salah kategori penjualan, itu juga bisa mengakibatkan kesalahan. Nah, dicatat di mana sih kalau misalnya terjadi hal tersebut? Perbedaan tersebut itu harus dicatat dalam akun cash, short, and over atau akun kas kurang dan lebih. Cash, short, and over ini digunakan untuk mencatat selisih kas. Nah, ada dua, ketika terjadi kas kurang atau cash shortage, ini terjadi ketika jumlah kas fisik itu kurang dari catatan penjualan, sehingga kita harus mencatat selisihnya sebagai debit pada akun cash short and over atau kas kurang dan lebih. Dan ini dianggap sebagai beban bagi perusahaan karena kas fisik yang ada di laci kasir itu kurang sehingga dibebankan. Kemudian yang kedua, yaitu ada kas lebih atau cash overage. Kalau kas lebih ini terjadi ketika jumlah kas fisik di laci kas atau laci kasir lebih dari catatan penjualan, sehingga selisihnya itu dicatat sebagai kredit pada akun cash short and over. Dan ini dianggap sebagai pendapatan lain-lain bagi perusahaan. Pendapatan karena ada kelebihan uang, begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai cash short and over. Bagaimana sih pencatatan dari akun cash short and over ini? Oke, di sini udah ada soal ya. Jadi diketahui pada tanggal 3 Mei itu terdapat penjualan secara tunai. Totalnya yaitu $35.690 yang ada di pita kasir. Jadi pencatatan penjualannya itu sebesar $35.690. Nah, kemudian setelah change fund-nya atau dana kembaliannya itu dikembalikan, hanya tersisa sebesar $35.668 yang ada di cash drawer. Jadi sebenarnya pendapatan dari penjualan yang harus kita terima itu sebesar $35.690 sesuai dengan catatan. Tetapi yang ada di cash drawer kita atau di laci kasir kita itu hanya sebesar $35.668.
Nah, di sini kita tahu bahwa terdapat kekurangan sebesar $22 yang harusnya ada di cash drawer atau laci kasir kita. Sehingga ini kita bisa kategorikan sebagai cash short atau kas kurang. Nah, sesuai yang aku jelaskan tadi, pencatatan cash short atau kas kurang ini terjadi karena ada jumlah kas fisik yang kurang dari catatan penjualan. Begitu ya, teman-teman. Dan pencatatan kas kurang ini atau selisih kas ini akan dicatat dalam akun cash short and over atau kas kurang dan lebih. Dan itu kita akan menaruhnya pada debit. Kenapa ditaruh pada debit? Kalau kalian masih ingat ya di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, ketika ada expense itu kita harus meletakkannya pada debit. Nah, karena ada kekurangan kas pada laci kas kita, itu dianggap sebagai beban oleh perusahaan. Oleh karena itu, kita harus mendebit akun cash short and over. Di sini udah bener ya bahwa cash yang kita terima sebanyak 35.668 dan kekurangan kasnya itu sebesar 22.000. Sedangkan penjualan yang sebenarnya harus kita terima itu sebesar $35.690. Nah, gimana sih kalau misalnya ada kasus sebaliknya? Kita menerima kas yang lebih dari yang seharusnya kita terima. Nah, kalau misalnya ada kasus seperti itu disebut sebagai cash over. Kalau ada seperti ini, kita harus mencatat sebaliknya ya. Jadi cash short and over ini kita harus mengkreditkan. Kenapa dikreditkan? Karena itu merupakan pendapatan atau revenue bagi perusahaan. Kita masih ingat kalau revenue akun normalnya adalah di kredit. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini kalau misalnya ada cash over, yang didebitkan adalah cashnya. Kemudian yang dikreditkan adalah cash short and over dan juga sales. Jelas ya teman-teman? Oke, kalau tadi teman-teman udah bisa mendefinisikan apa itu kas, sekarang kita akan beralih ke yang selanjutnya, yaitu tentang penerimaan kas. Jadi umumnya penerimaan kas ini akan dilakukan melalui dua metode. Yang pertama yaitu dari mail atau dari pos, dan yang kedua yaitu dari EFT, Electronic Fund Transfer, atau transfer dana elektronik. Untuk metode yang pertama yaitu cash received in the mail atau kas yang diterima melalui pos. Jadi biasanya kas itu diterima melalui pos ketika pelanggan membayar tagihan mereka. Dan untuk mempermudah proses ini, sebagian perusahaan itu akan mendesain invoices atau faktur mereka dengan menyertakan saran pengiriman uang atau remittance advice. Jadi ini merupakan dokumen yang menyertai pembayaran yang dikirim oleh pelanggan kepada perusahaan. Dan dokumen ini biasanya memberikan detail tentang pembayaran tersebut dan juga membantu perusahaan mencocokkan pembayaran dengan faktur atau tagihan yang sesuai. Dan tanpa adanya remittance advice ini, perusahaan itu harus mencari informasi tentang penjualan secara manual. Dan hal tersebut akan memakan waktu dan juga berpotensi menimbulkan kesalahan. Kemudian yang kedua, selain melalui pos, kas itu juga dapat diterima melalui transfer dana elektronik atau EFT. Kalau teman-teman masih bingung, EFT atau transfer dana elektronik ini merupakan pemindahan uang secara elektronik dari satu rekening bank ke rekening bank yang lainnya, tanpa melibatkan pertukaran uang kertas ataupun koin secara fisik. Dan EFT ini sendiri mencakup berbagai metode pembayaran elektronik seperti transfer bank, kemudian pembayaran otomatis, setoran langsung, dan pembayaran online. Kemudian untuk maksud dari pembayaran otomatis itu, jadi pelanggan itu bisa memberikan izin kepada perusahaan untuk menarik dana dari rekening mereka secara otomatis pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Dan ini umumnya digunakan untuk pembayaran tagihan bulanan atau monthly bills gitu ya. Jadi seperti langganan, pinjaman, ataupun asuransi. Dan kalau kita bandingkan, kira-kira perusahaan itu akan cenderung memilih mana sih antara EFT atau mail? Jadi perusahaan sendiri akan cenderung mendorong nasabahnya untuk menggunakan EFT. Kenapa harus menggunakan EFT? Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu EFT ini biayanya lebih murah daripada penerimaan pembayaran tunai melalui pos. Kalau kita bandingkan, ketika kita menerima pembayaran melalui pos, terutama dalam bentuk cek, itu akan melibatkan beberapa biaya. Ada biaya pemrosesan cek, kemudian ada biaya pengiriman surat dan juga penerimaan surat yang meliputi perangko, amplop, kemudian ada juga biaya administrasi.
itu akan sangat berbeda dengan EFT. EFT ini umumnya memiliki biaya transaksi yang lebih rendah, bahkan seringkali gratis untuk beberapa jenis transfer. Hal ini karena prosesnya otomatis dan juga tidak melibatkan penanganan secara fisik. Kemudian yang kedua, kelebihannya EFT ini juga bisa meningkatkan kontrol internal atau internal controls atas uang tunai karena uang tunai itu akan diterima secara langsung oleh bank tanpa karyawan yang menangani cash tersebut atau uang tunai tersebut ya. Jadi dengan adanya EFT, uang itu akan ditransfer secara langsung ke rekening bank perusahaan. Sehingga itu akan menghilangkan kebutuhan karyawan untuk menangani uang tunai secara fisik. Dan ini tentunya akan mengurangi risiko kecurangan, kesalahan pencatatan, dan juga keterlambatan penyetoran. Dan otomatis akan meningkatkan keamanan dan juga akuntabilitas keuangan kita atau keuangan perusahaan. Kemudian yang ketiga, dengan adanya EFT ini juga akan mengurangi keterlambatan pembayaran dari pelanggan dan juga mempercepat pemrosesan penerimaan kas. Tentunya teman-teman tahu kalau pengiriman pembayaran melalui pos itu membutuhkan waktu, terutama jika pelanggan dan juga perusahaan ada di lokasi yang saling berjauhan. Sehingga hal tersebut akan menghambat pembayaran, menyebabkan keterlambatan pembayaran dan juga memperlambat proses penerimaan kas kita. Tetapi sekarang dengan adanya EFT, pembayaran itu bisa diterima dalam hitungan detik, sehingga ini akan membantu cash flow perusahaan dan juga memungkinkan kita untuk mengolah keuangan dengan lebih efektif. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu Control of Cash Payments atau pengendalian pembayaran tunai. Nah, pengendalian pembayaran tunai itu harus memberikan jaminan yang wajar bahwa yang pertama, pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang diotorisasi. Jadi ini berarti setiap pengeluaran harus disetujui oleh pihak yang berwenang dan juga didukung oleh dokumen yang memadai untuk mencegah terjadinya kecurangan. Kemudian yang kedua, uang tunai ini digunakan secara efektif dan juga efisien. Ini berarti kita harus memastikan bahwa setiap pengeluaran mendukung pencapaian tujuan bisnis dengan biaya yang minimal. Kita harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti waktu pembayaran, negosiasi harga, dan juga penggunaan metode pembayaran alternatif. Sehingga dengan menerapkan kontrol pembayaran tunai yang kuat, kita tentunya dapat meminimalisir risiko kesalahan dan kecurangan serta memastikan bahwa sumber daya keuangan perusahaan itu digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan bisnis. Oke, bahasan yang selanjutnya adalah mengenai voucher system atau sistem voucher. Jadi agar tidak ada penyelewengan dan juga tidak ada kerugian terhadap kas perusahaan, maka akan ada sistem yang dibuat oleh perusahaan. Yang namanya sistem voucher, kemudian ada yang namanya petty cash atau kas kecil, dan juga ada rekonsiliasi bank yang nanti akan kita bahas bersama. Untuk kali ini kita akan fokus terlebih dahulu di voucher system atau sistem voucher. Jadi ini merupakan sebuah metode dan prosedur pencatatan yang dilaksanakan untuk mengotorisasi. Jadi tujuannya sudah jelas untuk mengadakan pengawasan secara efektif terhadap kewajiban yang pada akhirnya harus diselesaikan dengan pengeluaran kas atau pembayaran secara tunai. Jadi untuk pembayaran dan juga pengeluaran uang pada sebuah perusahaan, perusahaan ini nantinya akan membuat sistem voucher sehingga perusahaan bisa tahu uang perusahaan itu berkurang karena apa sih gitu ya. Jadi gimana sih sistem voucher itu? Nantinya kalau ada kewajiban yang pada akhirnya harus diselesaikan dengan pengeluaran kas, itu harus dicatat dalam voucher. Misalnya nih ada pembelian yang dilakukan oleh perusahaan, baik pembelian tunai ataupun kredit. Tentunya harus mengeluarkan uang ya, jadi harus ada uang yang keluar dan itu harus kita catat dalam sistem voucher. Jadi intinya, untuk seluruh transaksi yang nantinya akan melibatkan pembayaran atau pengeluaran uang, maka perusahaan wajib membuat voucher gitu. Pencatatannya ini bisa dilakukan secara manual ataupun secara terkomputerisasi. Jadi voucher ini merupakan sebuah dokumen ya, dan dokumen itu menunjukkan bukti adanya persetujuan untuk mengeluarkan uang, dan pengeluaran uang ini bisa dilakukan secara cash ataupun EFT atau transfer dana elektronik. Sehingga karena harus ada persetujuan, harus ada kolom pada voucher yang menunjukkan adanya persetujuan dari pihak yang berwenang. Jadi harus ada pihak berwenang yang mengetahui uang itu digunakan untuk apa sih gitu ya.
Tidak bisa hanya satu pihak yang bisa menentukan pengeluaran A itu boleh dibiarkan atau tidak. Jadi di voucher ini ada tertulis siapa yang akan menerima cek, siapa yang menyiapkannya, memeriksanya, ataupun menyetujuinya sebagai implementasi pembagian tugas dalam rangka pengendalian internal yang udah aku jelasin sebelumnya. Dan biasanya sistem voucher ini dilakukan dua pencatatan. Yang pertama yaitu voucher register dan juga cek register. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan part kali ini. Dan jangan lupa untuk tonton part yang selanjutnya ya teman-teman. Kita akan bahas mengenai rekening bank dan juga rekonsiliasi bank. Jangan lupa tonton video selanjutnya ya. Sampai jumpa.